Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kita kembali lagi. Ya, jangan bosan loh kalau hari ini saya tayang lagi. Dan hari ini temanya tentu berbeda dari kemarin-kemarin. Nah, hari ini ada UPTD Klinik Paru dan Kusta. Nah, kalau disingkat namanya UPTD KP2K. Ini adalah di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, bergerak tentang apa, ngapain aja gitu ya. Nanti kita akan berbicara langsung bersama Kepala UPTD KP2K. Ya, selamat siang, Bu Selamat Rahmi. siang Mbak Nuke dan sahabat podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Baik, Bu Rahmi. Beliau adalah Kepala UPTD KP2K. Dan kita mungkin sangat jarang, Bu, mendengar KP2K gitu ya. Masyarakat umum juga bertanya-tanya, ngapain sih ada KP2K? Ngapain, untuk apa ya, tujuannya apa, kerjanya apa ya. Tentu saja ini menjadi pertanyaan. Hari ini kita akan kupas bagaimana dan apa yang terkait di dalam UP2K. Baik, Bu Rahmi, bisa jelaskan KP2K itu apa? Iya, terima kasih Mbak Nuke dan sahabat podcast Promkes semuanya. Izinkan untuk pertama kali saya perkenalkan dulu. Nama saya Dr. Rahmi Nuraila. Saya dokter umum yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Klinik Paru dan Kusta Brebes. Pertama-tama saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana itu KP2K. KP2K, ya. Betul. UPTD ini berdiri diresmikan itu 12 November 2014 oleh Ibu Bupati kita, 10 tahun yang lalu, Bu ya. Ibu Iza Priyanti. Saat itu bernama Balai Pengobatan Paru dan Kusta. Mungkin yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai BP4. Oh iya, betul. Ya. BP4 dulu namanya. Hanya kita namanya saat itu adalah UPTD BP2K. Iya. Seiring berjalannya waktu tahun 2018, dia berubah nama menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada sehingga menjadi Klinik Paru dan Kusta atau UPTD KP2K. KP2K. Ya. Mungkin banyak yang belum mengerti di mana lokasinya, di mana tempatnya. Iya. UPTD KP2K itu berlokasi di lahan bekas dari Puskesmas Pengempon. Oh iya. Itu ada di Jalan Sultan Agung nomor 73. Di dalam satu lahan itu kita berbarengan dengan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda, dan juga ada yang AIDS itu KPA berbarengan dengan KPA. Ya. Berarti itu loh, Bu, Masjid Darussalam ya. Iya, terus jadinya kesana. jalan yang mengarah ke Jatibarang. Ya. Mungkin kalau masyarakat tahu nih ya, kalau jalan mengarah Jatibarang. Ininya sendiri, awal pendiriannya itu saya memang baru masuk di sana tahun 2017. Iya. Tapi kalau saya melihat-lihat dari sejarahnya, sejarah berdiri ya. Jadi tujuan utama dari berdirinya UPTD BP2K saat itu adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan penanganan pasien TBC secara adekuat. Ya, yang kedua untuk menggerakkan peran masyarakat untuk mewujudkan kesehatan paru secara terpadu dan terintegrasi. Yang ketiga untuk menjalin kemitraan dengan jejaring pelayanan kesehatan yang lainnya.
Serta yang keempat untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihannya. Di UPTD kita sendiri sekarang kita tidak hanya menangani pasien-pasien paru, Oh iya. iya, tapi kita juga menerima pasien umum yang akan berobat. Berarti nggak hanya ini ya paru Tidak hanya paru, ya. terkait Memang dengan kita kusta juga berfokus kayak ke pengobatan pasien paru, tapi kita juga melayani pasien umum. Iya. Terus kita juga melayani pasien yang untuk pemeriksaan ronsen torak saja, ronsen atau kita juga mempunyai EKG rekam jantung. Oh iya. Jadinya kita bisa untuk seandainya ada yang mau check up, ya. Tapi check up-nya hanya ronsen, EKG kita bisa. Ya. Ya. Kita juga ada pelayanan lab, tapi lab sederhana saja, tidak terlalu lengkap. Untuk lab bisa ke labkes. Iya. Terus kalau untuk pelayanan obat-obatan, kita masih pakai obat-obatan yang memang dari dinas. Iya. Terus kalau untuk ketenagaannya sendiri, kita punya rawat yang sudah terlatih untuk pengobatan TB. Memang kita hanya punya satu dokter, saya merangkap. Terus kita belum punya dokter spesialis, betul, masih dokter umum. Jadi dokter umum ya. Kita sudah punya tenaga lab 2 orang, tenaga farmasi 2 orang, terus ada HS, ada promkes, ada rekam mediknya. Insya Allah sih untuk tenagaan sudah lengkap. Berarti sebenarnya seperti klinik biasa gitu ya, Bu. Cuma ini lebih konsen kita ke TB, fokusnya ke TB. Tetapi tidak tidak menutup kemungkinan jika ada pasien lain bila yang ada berobat ke klinik. Gitu, apalagi itu kan tadinya bekas puskesmas. Iya betul. Jadinya banyak yang masih merasa itu puskesmas mungkin. Masih bisa untuk kita layani. Tapi memang kita belum ada pelayanan untuk dokter spesialis parunya. Tapi kalau untuk ronsen atau EKG nanti akan kita bawa ke dokter spesialis jantungnya dan radiologinya. Gitu. Nah, Bu, pasiennya udah banyak belum nih? Alhamdulillah saya melihat peningkatannya lumayan. Peningkatan, walaupun mungkin kita tidak sebanyak puskesmas, tapi peningkatan pasien lumayan. Iya. Nah, kalau kita berbicara KP2K gitu ya, tentu saja masyarakat ini mempertimbangkan, saya harus periksa ke klinik KP2K, atau saya harus ke puskesmas, atau saya harus ke rumah sakit gitu. Nah, untuk mengikat para pasien itu, apa yang diberikan atau mungkin punya apa Bu, kelebihan daripada yang lain apa dari KP2K? Yang membedakan kita dengan puskesmas, kita ada ronsennya. Kalau puskesmas nggak ada ya Bu, ya harus dirujuk ya. Jadinya kalau untuk mendiagnosis pasien TBC sama, kita dari anamnesis. Terus kita pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan dahak. Dahak kita pakai yang TCM, biasanya kita rujuk rumah sakit. Puskesmas juga sama, atau kita pakai pemeriksaan mikroskopik yang BTA, itu juga kita bisa. Setelah itu kan untuk melihat keadaan kumannya, untuk melihat keadaan kondisi parunya seperti apa, kita kan butuh ronsen. Nah, itu yang kita ada adalah ronsennya. Berarti nggak usah nih harus pindah, nggak usah. Jadinya dalam satu lokasi masih bisa dilayani. Jadinya kita bisa langsung mendiagnosis di satu tempat. Mendiagnosis dari pemeriksaan fisiknya, dari labnya, dari ronsennya sekali ya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi para sahabat podcast jangan ragu. Kadang orang berpikir, aduh apa sih ya, cuma dengan melihat podcast ini paling tidak pengetahuan sahabat-sahabat podcast sudah paham benar ya. Oh ternyata di KP2K ada kliniknya, kita bisa periksa, ya tidak melulu harus TB atau kusta Bu ya. Jadi misalnya tiba-tiba itu 24 jam enggak Bu? Hanya jam pelayanannya kita yang memang tidak 24 jam. 24 kita jam. hanya buka dari Senin sampai Jumat di hari Senin kerja. Sampai Jumat, Hari Sabtu Minggu dan hari libur kita tutup. Baik. Tentunya tidak ini ya, tidak menyurutkan keinginan para sahabat podcast suatu saat gitu. Sakit, terpaksa sakit ya.
mungkin melihat lokasi yang dekat dengan klinik KP2K ini, sahabat podcast tidak usah ragu kalau untuk memeriksakan kesehatannya di hari kerja tentunya gitu ya. Di sana sudah ada tenaga yang handal dan luar biasa Bu ya tentunya. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu, ini untuk TB sendiri, kembali ke fokus dari KP2K, apa yang dilakukan? Selain kita memang pasif ya, jadi kita menerima pasien secara pasif, tapi kita ada kerjasama, mungkin semua puskesmas juga sama dengan seperti LSM ya, yang mentari itu, jadinya nanti mereka akan aktif untuk setiap pasien dengan dahak yang positif. Itu nanti mereka akan membantu untuk mencari ke lingkungan. Jadi investigasi kontak seperti itu, mereka akan mencari keluarga atau keluarga orang di sekitar penderita untuk diperiksa dahaknya. Ada juga untuk di ronsen supaya kita dapat meningkatkan capaian untuk mencari suspek-suspek TBC supaya lebih cepat untuk kita obati. Berarti semacam rujukan ya Bu? KP2K itu tuh sebagai rujukan dari teman-teman ini ya. Jadi sudah menemukan pasien di lapangan itu ya, ternyata ada terindikasi bisa dirujuk ke, bisa untuk pemeriksaan dahaknya atau untuk anak kita sudah ada juga tes mantuknya untuk screeningnya. Terus untuk memantau pasien minum obat itu juga kita kadang selain dari bantuan keluarga juga bisa pakai dari mentari itu. Jadi dia membantu kita untuk melihat kepatuhan pasien untuk minum obat gitu. Nah itu seperti kalau kita, berarti nama apa? Mentari? Kalau enggak salah mentari. Lah mentari itu berarti adalah sebuah komunitas ya Bu ya? Apa ini semacam apa sih, tenaga sukarela? Seperti itu mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi gini Bu, kalau kita kalau kita saudara ya, lebih ke arah kader, seperti kader. Kader tapi khusus untuk mencari kasus pasien TB ya. Dan dia juga mengawasi, bisa bantu untuk mengawasi kepatuhan minum obat. Nah, itu kadang kembali lagi Bu, tidak sembuhnya pasien TB itu ketika dia tidak patuh minum obat. Mohon maaf nih ya Bu, orang kalau terus-terusan minum obat bosan, jenuh ya, terus masa mungkin sudah sampai ke titik dimana sudahlah, saya nggak sembuh juga nggak apa-apa kok gitu. Tetapi efeknya memang di lingkungannya bisa tertular. Nah, untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, ada trik nggak sih dari KP2K untuk menghadapi pasien-pasien, advice-nya yang diberikan seperti apa? Pasien yang awal itu pasti sudah kita motivasi. Jadi pertama kali pasien positif, pasti kita motivasi dulu. Kita kasih tahu pengobatannya seperti apa, jenis penyakit ini seperti apa, penularannya seperti apa. Terus nanti kita kasih tahu cara minum obatnya, berapa lama minum obatnya, efek samping dan sebagainya. Kalau pasiennya sudah mantap, baru akan kita obati. Karena kalau pasien tidak mantap, kita obati, dia jadi putus di jalan. Iya, betul. Nah, setelah itu kan dia ada kartu ya, jadi kartu berobat, dia harus kontrol tanggal berapa. Nah, itu biasanya nanti kalau dia di tanggal kontrol ini tidak datang, petugasnya akan menelpon. Kalau memang mangkir terus, biasa akhirnya kita datangi rumahnya. Jemput bola lah ya. Kan kita ada alamatnya. Kalau yang bisa seperti itu, walaupun tetap saja ada yang gagal. Tapi secara umum dengan kita mendatangi seandainya mereka mangkir, itu bisa lebih mudah untuk berobat rutin lagi. Seperti itu. Nah, Bu, kita tidak bisa yang namanya, si pasien kartu sudah terisi dengan baik gitu ya. Nah, kalau bicara minum obat nggak? Minum gitu ya. Tetapi kita kadang kembali lagi Bu, sifat manusia ya Bu. Kadang ada yang, adalah saya nanti bilangnya aja minum deh, biar selesai gitu ya. Nah, sebenarnya
bisa dilihat nggak sih gitu Bu, terlepas dari pengakuan si pasien bahwa dia taat minum obat, ada nggak tanda-tanda di mana oh nggak ini ternyata tingkat ininya sampai sini nih gitu. Sebenarnya ini belum begitu sembuh nih ya, gitu. Ada nggak Bu seperti itu? Bisa dipantau nggak? Kalau untuk memantau pasien minum obat apa tidak, Iya. memang akhirnya kita bekerja sama sama keluarga. Itu yang Oke. disebut PMO, pengawas Iya, minum pengawas obat. minum Iya. obat. Betul. Jadi kita harus benar-benar diwanti-wanti ke pengawas minum obat ini bahwa obat ini harus diminum. Oke. Kan obat TB sebenarnya enak, dia hanya diminum 1 kali. Iya. Karena memang jumlahnya tergantung berat badan. Iya. Bisa sekali minum 2, 3 atau 4 tergantung berat badan. Semakin gemuk semakin banyak. Iya, semakin banyak. Aduh bahaya ya. Terus Jangan sampai. kalau pasiennya ini mangkir, Iya. biasanya bisa terlihat dari fisiknya tidak membaik, berat badannya kok nggak naik ya. Iya, iya. Terus nanti umpamanya kita periksa di bulan kedua, Oke. kok dahaknya masih positif. Oke. Nanti pas bulan ke-6 umpamanya kita lihat ronsennya kok masih jelek ya. Iya. Itu biasanya seringnya adalah untuk pasien-pasien yang minum obatnya nggak terlalu Teratur. Bisa dilihat dari hasil setelahnya. Iya, setelah gitu ya, Bu. pengobatannya. Dan biasanya, nun sewu Bu, pasien-pasien dengan TB itu lebih cenderung kurus bisa ya Bu? Secara umum kurus, tapi Iya. untuk sekarang pasien TB yang dengan kencing manis biasanya badannya Gemuk. malah. Iya, Oke. jadi pasien-pasien kencing manis itu kan memang banyak yang bisa untuk menjadi TBC. Iya. Ya mudah untuk terkena TBC, mudah. Betul. Iya. Nah, itu biasanya mereka dengan berat badannya lumayan. Jadi enggak yang kurus kering kan enggak. Iya. Jadi kalau sekilas melihat kayaknya baik-baik aja nih orang gitu ya Bu ya. Kalau melihat dengan badan yang seger lah gitu. Mungkin orang melihat tidak tahu kalau si pasien ini ternyata menderita TBC. Iya. Nah, kan untuk pasien-pasien TBC itu tetap kita harus periksa ke kencing manisnya karena dia akan memperlambat pengobatan sih. Terus untuk pasien kencing manis juga kan, kalau dia sudah mulai batuk-batuk, dia harus diperiksa ke arah TBC. Jadi bolak-balik. Takutnya kencing manisnya dia mempermudah TBC kayak gitu. Tapi kalau dia sudah TBC dengan kencing manis biasanya agak lambat pengobatannya. Oh gitu nih. Oke, Bu, kupas lumayan nih. Sekarang saya mau nanya tarif, Bu. Nah, ini yang kadang masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan mahal gitu kan. Kalau sudah ke dokter, kalau dokter perbandingan, ke dokter ini segini, ke sini gini. Tarifnya mahal atau tidak? Kalau menurut saya sih, tarif di kita relatifnya murah. Iya. Kalau untuk awal pemeriksaan itu kan hanya 15.000 tarifnya. Oke. Dengan obat, paling obat hanya nambah sekitar 3.000 sampai 5.000. Itu untuk pemeriksaan dokternya. Terus nanti kalau kita butuh ronsen itu kita biayanya 103.000. 103.000. Terus kalau untuk periksa dahaknya itu 15.000. Jadinya sebenarnya untuk pasien pertama kita curiga dia TBC, terus kita periksa ronsen, kita periksa dahak, sama kita periksa umum ya, itu sekitar 135-an. Insya Allah lebih murah dibanding kalau yang kita tahu di tempat lain mungkin 135 itu kita baru dapat ronsen aja. Iya. Ini udah ronsen, dahak sama periksa. Nah, Bu, ini kan milik pemerintah daerah ya. Otomatis dari uang pemeriksaan itu masuk ke semua kita setorkan. Iya. PAD ya maksudnya. Masuk ke Kasda. Iya, masuk ke store kas daerah. Kas daerah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sahabat podcast bahwasanya semua kita setorkan semua. Setorkan ya. Jadi apa yang sudah kita bayarkan akan disetorkan ulang. Otomatis nantinya ini menjadi apa ya? Kedepannya akan bisa lebih baik lagi ya Bu ya dengan disetorkannya uang-uang pemeriksaan ke Kasda gitu. Nah, bisa nggak Bu pakai BPJS? Oh iya, untuk BPJS sampai sekarang kita belum bekerja sama dengan BPJS. Pertama karena kita
seharusnya kita klinik ini sudah ada dokter spesialis paru, tapi kita masih sebagai klinik pratama, jadinya belum, untuk kerjasama masih agak susah dengan BPJS. Berarti kendala karena belum adanya dokter spesialis. Syaratnya iya. itu ya. Kalau kita mau klinik paru, harusnya kita ada spesialis paru. Gitu. Baik. Dengan melihat tarif yang terjangkau ya Bu, mungkin ya memang sih kalau kita berbicara rupiah itu tidak bisa melihat bahwasanya ini mampu atau tidak, tetapi dengan tarif yang terjangkau itu bagaimana ya, kalau kita bilang kesehatan kayak nggak ada artinya nih Bu, kan yang penting saya sehat, uang berapapun saya keluarkan, kan seperti itu. Nah, semoga nantinya dengan adanya peningkatan, adanya dokter spesialis dan nantinya bisa BPJS, itu mungkin akan masyarakat mulai berpikir lagi gitu. Iya, karena Indonesia Bu, kalau ketika di rumah sakit kan antrinya luar biasa. Iya nggak? Mau ronsen antrinya luar biasa. Mau konsul dokter antrinya luar biasa. Mungkin apa ya, pasiennya tidak sebanyak di rumah sakit. Itu yang mungkin membuat klinik ini mempunyai nilai plus gitu ya Bu. Tidak harus antri berlama-lama gitu loh maksudnya. Pelayanannya lebih cepat. Betul, pelayanan lebih cepat. Kadang kalau orang sakit, aduh duduk aja ya Bu, cekot kepalanya ya gitu kan. Udah sudah gak enak banget. Jadi kalau pelayanannya tidak terlalu ramai kan nyaman lah. Iya, semoga itu bisa menjadi nilai tambah sehingga KP2K bisa lebih banyak pengunjungnya. Iya. Ada nggak promosinya Bu untuk KP2K? Sudah ada promosinya nggak? Promosi di radio. Di radio, oke. Baru di radio saja. Seperti di podcast ini juga salah satu promosi ya teman-teman. Sahabat podcast ini juga kita promosi untuk memperkenalkan bahwa ada seperti BP4 di Tegal, tapi namanya KP2K. Iya. Baik-baik. Bu, lalu bagaimana sih alur pelayanan di UPTD KP2K? Sama seperti di pasienkes lainnya ya. Jadi untuk mendaftar pakai KTP karena semua pemeriksaan itu kita sudah harus ada NIK-nya. Iya. Biasa dengan KTP terus nanti daftar. Setelah didaftar nanti baru pasiennya diperiksa. Nanti setelah dari hasil periksa baru kita putuskan dia butuh pemeriksaan penunjang enggak, butuh di ronsen apa enggak, butuh periksa dahak apa enggak, bisa darah apa enggak. Ya, setelah selesai pemeriksaan itu baru nanti kalau ada obat menunggu di obat. Setelah itu ya bayar pulang, insya Allah cepat. Jadi sementara ini dokternya masih satu, barangkali ada yang berminat nambah satu lagi. Buka lowongan dong Dok, gitu ya, buka lowongan seluas-luasnya. Biar ada yang bantu. Mungkin gini, punya sosmed Instagram atau? Ada diaktifkan gitu ya? Iya, Instagramnya apa? Mungkin bisa, nanti gini, nanti saya dikasih ya Bu, akan saya tayangkan di bawah ini. Iya, nomor teleponnya juga Bu, nomor teleponnya nanti kontaknya. Nomor teleponnya, terus nanti kita punya ada IG-nya ya, ada IG, Facebook juga kayaknya ada. Bu, ini bisa nggak kalau konsultasi lewat nomor, ya misalnya mau daftar dulu, apa sih namanya? Kita belum ada center ya. Untuk saat ini kita belum ada yang bisa untuk seperti itu. Untuk konsultasi via phone itu belum sampai sekarang belum ada. Jadi kita belum punya nomor WA yang khusus untuk kantor. Belum ada. Oke, baiklah. Kalau ini ya Bu ya, KP2K gitu ya. KP2K. Berapa Bu tenaga SDM-nya di sana? Kita sekarang ini dengan yang baru kita punya 21 tenaga, itu terdiri dari kepala dokter yang dengan kepala ya satu, terus kita ada Kasubag TU 1, ada perawatnya 3, kita punya tenaga lab 2, tenaga farmasi 2, apoteker sama asisten apoteker, terus kita ada promkes 1, HS 1, rekam medik, administrasi 4, ada
PAM 2 sama CS1 ini sekitar Itu 21 sebenarnya tenaga. sudah lengkap banget ya Bu ya. Insya Allah sudah lengkap dan sudah Berkompeten sekali. bisa dibilang sudah banyak ASN-nya ya. Iya. Jadinya kita punya 9 P3K yang baru Iya. ini sama PNS-nya kita ada 7. Oh, Jadi sudah lumayan banyak. ya. Iya. Iya. Ya harapannya dengan adanya SDM yang memadai, pastinya harapannya akan lebih baik ke depannya. Insya Allah. Nah, Bu, ada nggak pesan untuk masyarakat luas? Atau mungkin himbauan untuk ke KP 2K? Untuk teman-teman podcast Oke. Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, bila ada yang mempunyai gejala-gejala ke arah TBC seperti batuk lama lebih dari 3 bulan, 3 minggu, terus sering berkeringat malam, panas yang naik turun, berat badan menurun, terus memang ada kontak dengan penderita TBC, sebaiknya lekas periksa ke klinik KP2K. Di sana kita akan memeriksa, mendeteksi apakah memang ada kecenderungan ke arah TBC, dan bila memang ada TBC nanti insya Allah akan kita obati sampai sembuh. Yang harus diingat bahwa TBC itu adalah penyakit yang memang menular, tapi dengan pengobatan teratur selama 6 bulan insya Allah bisa sembuh. Tanpa henti ya Bu? Iya. Misalnya nih Bu, pasien itu berhenti di tengah jalan, nggak minum sehari aja gitu, bagaimana? Insya Allah kalau tidak minum sehari masih tidak apa-apa. Jadinya masih ada toleransi, biasanya sekitar 1 minggu. Oh, 1 minggu. Tapi lebih bagus adalah rutin. Iya. Lebih bagus. Misalnya lupa nih Bu, hari ini minum, besoknya enggak, minum, besoknya enggak, itu pengaruh nggak? Apa mungkin saya pernah dengar nih katanya, oh kayak gitu nanti harus balik nih ke pengobatan awal nih. Ya itu nanti ada ininya, seandainya dia mangkir berapa bulan, ada ininya ya ada catatan. Iya. Jadi kalau dia mangkir lebih dari 1 bulan, itu biasanya nanti kita periksa ulang lagi. Apakah dia masih positif apa enggak? Kalau memang dia kumannya sudah negatif, akan kita lanjutkan pengobatannya, atau nanti kita mulai dari awal lagi, tergantung dari hasil pemeriksaan setelahnya. Tetapi kalau misalnya hanya beberapa hari, mungkin hanya diteruskan saja ya? Kalau tidak lebih dari seminggu, insya Allah tidak lebih dari seminggu, insya Allah masih bisa ya. Baik, Ibu, sudah panjang lebar kita berbicara tentang KP2K. Memang kedengarannya asing gitu ya Bu ya. Orang taunya kalau periksa ya kalau nggak puskesmas, rumah sakit gitu ya. Atau mungkin seringnya ke BP4 Tegal mereka berpikirnya. Oh gitu ya. Oh ya. Untuk soalnya dulu terkenalnya BP4 ya Bu. Iya, jadi untuk yang TB gitu ya, curiga kayaknya ini saya TBC atau enggak, datang saja ke KP2K. Atau kalau mau gampang diinget-inget ya BP4 Brebes lah, nggak apa-apa. BP4 Brebes sudah gitu. Soalnya yang terkenal BP4 Tegal. Di Tegal aja itu ya, samping Maya itu ya. BP4 Tegal gitu ya. Mungkin ya sebenarnya sama, cuma mungkin ininya ya yang berbeda, apa namanya? Karena lebih terkenal di sana, lebih besar di sana. Iya betul. Jadi tadi perlu diingat apa yang disampaikan oleh Bu Dokter, kalau ada gejala ke arah TBC, batuk berdahak lebih dari 3 minggu, ada panas badannya naik turun, berkeringat malam, berat badan turun, seperti itu, untuk cepat periksa ke KP2K. Ya gini ya Bu, bukannya kita kadang biasa saja tuh kayaknya gitu. Cuma warning untuk diri sendiri itu perlu, ya nggak Bu? Ketika kita dihadapkan seperti kok batuk saya nggak sembuh-sembuh ya gitu. Kok saya kayaknya gelisah atau mungkin makan nggak enak dan mungkin punya gejala yang lebih mendekati ke TB itu, TBC itu, mungkin perlu sekali teman-teman atau sahabat podcast jangan ragu untuk datang ke BP4-nya Brebes gitu ya, atau UPTD KP2K. Lokasinya ada di Jalan Sultan Agung 73. Oke, dulu puskesmas Pengempon ya. Kalau
kalau orang-orang sekarang apa anak-anak sekarang nggak tahu mungkin ya, tapi kalau generasi yang terdahulu taunya ya Puskesmas Pengempon Iya. Bu ya. Kalau memang bingung lokasinya sudah ada di map, insya Allah ada. Oke, Sudah ada di map. di Google Map Lapis ada dan ya, atau di Galpat. Google buka Google gitu ya. Iya. Bu, ada pasien jemput bola nggak Bu ke rumah? Bisa nggak? Kalau kita mendatangi ke rumah Iya. sampai sekarang belum. Oh belum. Belum. Oke. Tapi kalau kita memfollow up pasien, jadi Oke. pasien yang sudah rutin tidak Iya. datang, kita follow up ke rumah bisa. Bisa. Oh, Tapi untuk panggilan ke rumah Iya. sampai sekarang kita belum. Oke. Baik, teman-teman, sahabat podcast Prom Kesinas Kesehatan Kabupaten Brebes, tidak terasa. Ternyata satu persatu sudah dikupas. Ada lagi terakhir Bu, closing statement dari Ibu untuk menutup acara kita pada hari ini. Mungkin masyarakat untuk bisa memanfaatkan fasilitas UPTD KP2K. Jangan takut, jangan ragu. Misalnya tidak selalu harus TB, tidak selalu harus kusta gitu ya. Tetapi bisa untuk pemeriksaan umum, mungkin seperti itu Bu ya. Bisa, boleh. Bisa, bebas lah ya. Mungkin dekatnya di situ Bu ya. Iya. Nah, dekat di daerah apa namanya di situ Di daerah Pengempon ya. Pengempon. Pengempon atau Pulau Sari itu mungkin dekatnya lebih dekat ke situ ya. Silakan periksa kesehatannya ke situ gitu ya. Baik teman-teman sahabat podcast, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk Bu Sama-sama. Dokter yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi tentang UPTD KP2K. Terima kasih sahabat podcast. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum.